Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video pembelajaran sejarah kelas 10 semester 2. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pembagian zaman purba. Mungkin materi ini sudah kalian dapat pada secara Indonesia di semester 1 ini. Tapi pada video kali ini kita akan memperdalam kembali bagaimana proses pembagian zaman pada masa purba. Nah, pembagian zaman pada purba itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan proses bentuk pembentukan bumi. Yang kedua, berdasarkan model teknologi. Yang ketiga, berdasarkan model sosial ekonomi. Nah, kita akan membahas satu persatu dari masing-masing penggolongan tersebut. Pertama, berdasarkan pembentukan bumi. Zaman purba terbentuk secara beriringan dengan proses pembentukan bumi. Setiap proses pembentukan permukaan bumi tersebut mempengaruhi kehidupan makhluk yang ada. Berdasarkan hal itu, proses pembentukan permukaan bumi digolongkan dalam beberapa proses. Pertama, ada Archaic. Itu masa terjadi pada 2.500 juta tahun yang lalu. Di masa Archaic bumi, kulit bumi masih terlalu panas sehingga tidak ada kehidupan makhluk. Periode atau golongan yang kedua adalah Paleozoikum. Jadi pada 340 juta tahun yang lalu. Pada masa ini sudah muncul tanda-tanda kehidupan seperti flora dan fauna. Masa yang ketiga adalah masa Mesozoikum yang terjadi pada 140 tahun juta yang lalu. Pada masa ini mulai muncul hewan mamalia, burung, amfibi, dan tanaman. Dan yang terakhir, tahap terakhir adalah 6 juta tahun yang lalu. Pada masa ini zaman es sudah mencair, kemudian sudah mulai ditemukan mamalia, primata, dan manusia juga mulai hidup. Nah, kita akan membahas satu bagaimana ciri-ciri dari masa ke masa tersebut. Yang pertama adalah masa Archeozoikum. Pertama, ciri-ciri pada masa ini adalah bumi ini masih melakukan proses pembentukan bumi. Jadi belum ada tanda-tanda kehidupan. Bumi masih berupa planet gas yang bersama dengan suhunya. Maka tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan karena di kondisi bumi itu masih panas. Kemudian terjadi pada tidak lebih dari 2.500 juta tahun yang lalu, suhu bumi pada saat itu tinggi dan panas. Kemudian rotasi bumi benar-benar cepat. Jadi tidak seperti sekarang yang rotasinya 1/24 jam. Waktu itu rotasinya lebih cepat sekali. Karena waktu itu masih proses pembentukan. Kemudian merupakan periode pembentukan lempengan dan susunan. Jadi susunan bumi ini mulai terbentuk. Bumi ini kan terdiri dari beberapa lapis. Lapis ini ada beberapa lempeng. Nah, ini mulai terbentuk pada masa Archeozoikum. Kemudian mulai juga terbentuk gunung-gunung api. Jadi bumi ini memang sebagian besar di tanah yang kita injak itu di bawahnya ada lava.
Dan lava-lava ini yang menggerakkan para lempeng-lempeng. Dari lava ini juga bisa muncul gunung-gunung berapi. Kemudian pada masa arkeologi ini juga merupakan proses pembentukan praak bumi atau bagian keluar dari bumi. Itu salah satu ciri masa arkeologi itu. Yang kedua adalah kita akan membahas ciri-ciri pada masa Paleozoikum. Pada masa ini terbentuk pada Pangea atau induk benua. Jadi mulai terbentuknya induk benua. Jadi dulu itu seluruh daratan itu menjadi satu yang dikenal menjadi Pangea. Pangea ini atau nama lainnya adalah induk benua. Terjadi pada 340 juta tahun yang lalu. Mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme, jenis air, hewan kecil, tanpa tulang belakang, kemudian jenis ganggang maupun hutan. Jadi pada masa ini suhunya sudah tidak panas, kemudian rotasi bumi juga tidak langsung cepat. Jadi akhirnya mulai muncul beberapa tanda-tanda kehidupan. Walaupun tanda-tanda kehidupan itu masuk bentuk berupa mikroba. Jadi hewan-hewan kecil. Kemudian kemunculan hewan Satomata. Satomata itu kayak keong. Kemudian hewan yang paling mendominasi adalah Arthropoda seperti Trilobita. Kemudian iklim masih belum stabil. Aktivitas tektonik juga masih tinggi disebabkan oleh pergeseran benua. Jadi benua ini sampai sekarang masih terus bergerak. Dari 340 juta tahun yang lalu sampai saat ini terus bergerak. Nah, pada Paleozoikum ini tektoniknya juga masih tinggi karena untuk membentuk pergerakan lempeng benua. Selain itu curah hujannya sangat tinggi. Jadi hampir seluruh bumi pada waktu itu terendam oleh air. Kemudian ciri masa yang ketiga adalah Mesozoikum. Ciri-cirinya adalah aktivitas vulkanik dan tektonik meningkat. Jadi kalau pada masa Paleozoikum hanya tektonik itu berarti hanya lempeng. Tapi pada Mesozoikum ini sudah ada vulkanik. Kalau ada vulkanik berarti ini sudah ada gunung. Jadi yang bergerak tidak hanya lempeng, tapi juga gunung. Kemudian iklim sudah hangat dan stabil sehingga hewan-hewan besar sudah muncul, kehidupan hewan besar sudah muncul. Kemudian terjadi pada masa 150 sampai 65 tahun yang lalu. Kemudian mulai mengalami pergeseran sehingga memunculkan banyak benua. Jadi pergeseran lempeng itu bisa menyebabkan seperti hanya tsunami, gempa bumi. Jadi lempeng juga itu terjadi gempa. Kemudian posisi lempeng bumi atau Pangea ini mulai terpisah, terbentuk saat ini. Kemudian terdapat hewan ukuran besar dan mamalia juga mulai hidup pada saat itu. Kemudian masa yang terakhir adalah masa Neozoik. Ciri-cirinya adalah pada masa ini terjadi hujan meteor sehingga banyak memunahkan para dinosaurus atau hewan besar pada waktu itu. Masa ini terjadi 65 juta tahun yang lalu, kemudian terjadi migrasi hewan dari iklim hangat ke musim dingin. Kemudian muncul awal manusia modern, yaitu Homo sapiens. Keadaan masih liar dan labil akibat beberapa aktivitas tektonik dan vulkanik. Terbagi dari dua masa, Pleistosen dan Eosen. Nah, untuk manusia purba itu sudah muncul di awal Pleistosen. Kemudian manusia modern ini sudah masuk ke Eosen. Kemudian terjadi juga masa es pada masa Pleistosen.
Nah, ini pembagian zaman. Jika kita urutkan tadi, Azoikum 250 juta, Paleozoikum 340, Mesozoikum itu 160, kemudian Neozoikum itu 60 juta. Dan di masa Neozoikum ini dibagi dua, ada tersier dan kuarter. Nah, secara tabel bisa kita lihat seperti ini. Ada masa Paleozoikum, ini hewan-hewannya masih kata ini. Nah, ini Archeozoikum, ini masih belum ada muncul kehidupan sama sekali. Jadi jika tanahnya kita injak, ini kita posisi kita di atas, posisi paling bawah itu ada Archeozoikum ini masih fosil. Kemudian di Paleozoikum itu sudah ada hewan-hewan kerang, hewan kecil. Kemudian pada masa Mesozoikum sudah hewan-hewan besar. Kemudian pada masa Neozoikum itu sudah mulai kita hewan gajah, mamut, singa. Nah, itu mulai kita dari Neozoikum dan naga yang paling atas itu. Nah, ini pembagian secara jika dilihat dari lapisan. Nah, untuk lebih jelasnya gambarnya seperti ini. Awal, hewan-hewan, kemudian hewan besar di masa Meso. Kemudian zaman sekarang kita ada Neolitikum, Holocene, ini berada di atas. Nah, kita ke pembagian penggolongan yang kedua, yaitu pembagian zaman purba berdasarkan model teknologi. Berdasarkan model teknologi ini dibagi menjadi dua, ada zaman batu, dilihat dari jenis kebudayaan yang terbuat dari batu, kemudian ada zaman logam, jenis kebudayaannya terbuat dari logam. Jadi pada masa purba itu manusia yang hidup di masa ini memiliki dua kebudayaan berbeda. Ada yang masih menggunakan batu, ada yang masih menggunakan logam. Dari perbedaan inilah maka digolongkan, diperiodikan pada masa batu sendiri, pada masa logam sendiri. Untuk apa tujuannya periodisasi ini? Ya, untuk mempermudah mempelajari pada masa purba. Baik, kita akan membahas mengenai pada zaman batu. Pada zaman batu ini dibagi menjadi empat zaman. Yang pertama ada Paleolitikum, itu terjadi 600.000 sampai 350.000 tahun yang lalu. Paleolitikum ini dibagi menjadi tiga, ada bawah, tengah, dan atas. Kemudian ada Mesolitikum dari berapa ribu sampai 2000 tahun yang lalu. Kemudian ada Neolitikum itu 4.500 sampai 2.500. Kemudian yang terakhir ada Megalitikum. Megalitikum ini berada di peralihan antara Paleolitikum dan Mesolitikum. Nah, apa yang membedakan pada masing-masing zaman batu ini adalah hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan batu ini berbeda-beda. Hasil kebudayaan pada masa Neolitikum bentuknya juga berbeda, manusianya yang bikin juga berbeda, kemudian hasilnya juga berbeda. Mesolitikum bentuknya berbeda, manusianya berbeda, hasilnya juga berbeda. Neolitikum hasil budayanya atau bentuknya berbeda, manusianya berbeda, ciri-cirinya juga berbeda. Megalitikum juga sama. Jadi masing-masing zaman ini kenapa dibagi empat lagi? Karena hasil budaya yang berbeda.
manusianya berbeda, kemudian ciri-ciri kebudayaannya juga berbeda. Ini yang membuat kenapa zaman batu dibagi menjadi empat. Kemudian kita lihat, coba kita lihat balik itu. Hasil budayanya ini masih kasar, belum dibentuk. Jadi masih besar batu, dia masih menggunakan batu yang besar. Ya, kepentingannya mungkin untuk berburu, kemudian memecahkan biji-bijian, masih sederhana. Kemudian masa Mesolitikum ini kita melihat ini sudah berevolusi, manusia pada masa ini dia sudah memperhalus batunya walaupun masih agak kasar. Kemudian batunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sudah dibuat runcing, dibuat untuk tombak, kemudian untuk memotong itu dibuat seperti kayak apa. Masih bentuknya masih kasar. Kemudian kita melihat pada masa Neolitik ini. Ini sudah paling modern, jadi batunya sudah halus, sudah diasah, kemudian bentuknya sudah sesuai kebutuhan, sesuai untuk tombak, untuk cangkul, untuk apa, itu sudah bentuknya halus dan juga dengan kebutuhan. Kemudian pada masa Mesolitikum ini kebanyakan yang dibuat itu batunya sudah halus, tapi bentuknya besar-besar. Dia ketika membuat itu hasil budayanya terlalu besar dibandingkan dengan Neo, Meso, dan Paleo. Oke, kita ke zaman selanjutnya, yaitu zaman logam. Pada zaman logam ini dibagi menjadi tiga, ada zaman tembaga, ada zaman perunggu, dan ada zaman besi. Pada zaman perunggu ini dibagi menjadi tiga, ada tua, ada tengah, ada muda. Nah, masing-masing kenapa zaman logam ini dibagi lagi menjadi tiga? Ya, tentu saja dari hasil penilaiannya ternyata ditemukan tiga jenis. Jadi kita menggolongkan lagi ada zaman tembaga, ada zaman perunggu, dan ada zaman besi. Nah, pada zaman logam ini memiliki ciri-ciri pertama budayanya berbuat dari logam, kemudian bangsawan pembawa adalah pendukungnya adalah dari Melayu, kemudian peralatannya seperti Pak Corong, Rangka, dan Bejangan. Pada zaman tembaga ini penggunaan tembaga sebagai bahan penguat alat-alatnya. Kemudian pada zaman perunggu ini menjadi bahan utamanya, walaupun dicampuri dengan tembaga dan timah. Kemudian pada zaman besi ini mulai dikenal teknik melebur biji besi, dituangkan pada alat-alat yang digunakan. Nah, jadi teknik ini lebih tinggi dibandingkan dengan pada masa perunggu dan tembaga. Kemudian pengembangan pembagian zaman masa yang terakhir atau yang ketiga ada model sosial ekonomi. Pada masa purbakala, kehidupan manusia ini berkembang dari waktu ke waktu. Dalam proses perkembangannya ini memiliki ciri khas masing-masing yang digolongkan dalam beberapa periode. Tujuannya untuk mempermudah melihat perkembangan setiap masyarakat. Jadi masyarakat awalnya seperti ini, kemudian perkembangan seperti ini. Nah, perkembangan itulah yang dilihat dan digolongkan berdasarkan tingkat perkembangan. Nah, berdasarkan model sosial ekonomi ini, zamannya dibagi menjadi tiga. Ada zaman berburu dan mengumpulkan makanan, ada zaman pertanian atau bercocok tanam, ada zaman perlambatan atau pengantin. Kita akan membahas satu persatu dari masing-masing. Ada zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Ini ciri-ciri kehidupannya adalah hidup secara nomaden atau
berpindah, tinggal di gua karang seperti pantai, terdapat pembagian kerja antara laki-laki yang berburu dan wanita yang membuat makanan. Kemudian alat-alat masih sangat sederhana, belum ditemukan di asah seperti kapak genggam atau perimbat. Kemudian hidupnya masih bergantung pada alam dengan cara mengumpulkan makanan atau gathering. Zaman yang kedua adalah pertanian atau percetakan. Pada zaman ini kehidupan manusia sudah maju dan buktikan dengan cara sudah mulai menetap atau sender dengan membuat rumah panggung, kemudian menjinakkan hewan-hewan liar. Kemudian sudah ada pemimpin kelompok dengan sistem primus inter pares, kemudian menghasilkan makanan mulai di ladang, menanam umbi-umbian, kacang-kacangan seperti itu. Kemudian sudah mengenal sistem barter atau tukar. Kemudian peninggalan pada masa pertanian ini diantaranya adalah persegi, lapak lonjong, mata panah, dan gerakan. Dan pada masa ini sudah mengenal animisme dan jurnalisme. Pada zaman terakhir, pemikiran terakhir adalah zaman perundingan atau kemampuan teknik. Pada zaman ini, ciri-cirinya populasi tumbuh dan pengelolaan pertanian hewan ternak mulai meningkat, mengetahui fenomena alam dan musim alami, jadi sudah tahu masa pergantian musim. Kemudian ada yang bersifat dari kelompok asistek atau yang senang mengatur waktu. Dari perspektif sosial, kehidupan masyarakat sekarang sudah terorganisasi di masa perundingan dan sudah menerapkan sistem pertanian, belajar dari waktu dan mengolah sumber daya, dan sudah mengenal pembagian kerja di kelompok masyarakat. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.